Setiap tahun, pola yang sama selalu berulang. Musim kemarau datang, kebakaran hutan terjadi di Kalimantan dan Sumatera, asapnya menyeberang, dan Malaysia sama Singapura mulai protes ke Indonesia. Tapi minggu ini ada yang beda. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, seorang pejabat tinggi DPR RI justru balik menantang Malaysia dan Singapura dengan satu fakta yang selama ini jarang diungkap terang-terangan. Dan fakta ini bisa mengubah total cara kita mikirin siapa yang sebenarnya harus disalahkan. Kita bongkar tuntas. Sebelum masuk ke berita terbarunya, kita perlu paham dulu, ini bukan drama baru. Isu kabut asap lintas batas antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura ini sudah jadi konflik diplomatik musiman selama puluhan tahun. Setiap kali musim kemarau panjang datang, terutama saat fenomena El Nino menguat, titik api di Sumatera dan Kalimantan meningkat drastis, dan asapnya kebawa angin sampai ke semenanjung Malaysia dan Singapura. Dan yang bikin isu ini selalu sensitif, bukan cuma soal kesehatan warga yang kena dampak, tapi juga soal harga diri dan tanggung jawab negara di mata internasional. Indonesia sering diposisikan sebagai pihak yang harus disalahkan, sementara Malaysia dan Singapura tampil sebagai korban yang cuma bisa mengeluh dari seberang. Nah, tahun ini situasinya lagi panas-panasnya, dan bukan kebetulan. Lembaga kajian yang berbasis di Singapura, ESIIA, baru merilis laporan Haze Outlook 2026 yang menyebut Asia Tenggara menghadapi risiko tinggi kabut asap lintas batas parah di sisa tahun ini, dengan Agustus dan September diidentifikasi sebagai periode puncak bahaya. Coba perhatikan, ini bulan Agustus, dan kita lagi ada persis di tengah periode yang mereka sebut paling berbahaya. Peringatan ini bahkan diberi status merah, yang menurut laporan itu baru kedua kalinya terjadi sejak penilaian tahunan ini pertama kali dirilis tahun 2019. Artinya, tahun ini bukan cuma drama tahunan biasa, tapi memang benar-benar situasi yang dianggap ekstrem. Dan seperti yang sudah bisa ditebak, begitu asap mulai terasa di semenanjung Malaysia dan Singapura, keluhan dan protes warganya mulai ramai di media sosial. Tapi kali ini, responsnya dari Indonesia beda dari biasanya. Jumat 21 Agustus 2026, di Kompleks Parlemen Senayan, Ketua Komisi 8 DPR RI, Marwan Dasopang, memberikan pernyataan yang langsung jadi sorotan. Alih-alih cuma minta maaf atau diam, dia justru membongkar fakta yang selama ini jarang dibahas terang-terangan ke publik. Menurutnya, sejumlah perusahaan dan bahkan individu asal Malaysia dan Singapura ternyata juga punya kebun kelapa sawit di Indonesia, termasuk di wilayah-wilayah yang terdampak karhutlah. Marwan menegaskan, kalau memang mereka punya kepentingan ekonomi di situ, mestinya mereka nggak cuma protes, tapi juga ikut ambil bagian dalam pencegahan. Dia bilang, kira-kira begini, jangan asal protes dong, mereka juga punya peran dalam munculnya kebakaran ini. Pernyataan ini langsung viral karena dianggap berani, dan buat sebagian warganet, akhirnya ada pejabat yang berani ngomong apa yang selama ini cuma jadi obrolan di warung kopi. Tapi Marwan juga nggak asal nuduh tanpa nuansa. Dia tetap menekankan, secara etika, hubungan antar negara, Indonesia perlu menjelaskan ke negara tetangga bahwa penanganan karhutla itu nggak sesederhana kelihatannya. Karena wilayah yang harus diawasi luasnya luar biasa. Jadi ini bukan cuma soal saling lempar tuduhan, tapi juga ajakan biar semua pihak sama-sama bertanggung jawab. Segmen 4. Siapa sebenarnya yang untung dari sawit ini? Sekarang, mari kita bedah lebih dalam. Kenapa fakta soal kepemilikan kebun sawit asing ini penting banget? Selama ini, narasi yang berkembang di media internasional cenderung menempatkan Indonesia sebagai pihak yang gagal mengurus rumah sendiri. Tapi kalau benar, ada perusahaan atau individu dari Malaysia dan Singapura yang punya kepentingan langsung di lahan-lahan yang terbakar, maka tanggung jawabnya jadi jauh lebih kompleks dari sekadar salah Indonesia sepenuhnya. Ini bukan hal baru sebenarnya. Industri kelapa sawit itu memang sangat terintegrasi lintas negara di Asia Tenggara. Modal dari Malaysia dan Singapura sudah lama masuk ke perkebunan-perkebunan besar di Sumatera dan Kalimantan, baik lewat investasi langsung, kemitraan, maupun kepemilikan saham di perusahaan lokal. Jadi, ketika ada kebakaran di lahan konsesi, sangat mungkin sebagian keuntungan dari lahan itu justru mengalir balik ke investor luar negeri, termasuk dari negara yang sekarang ini protes soal asapnya. Ini yang bikin pernyataan Marwan terasa seperti tamparan balik yang cukup elegan. Kalau kalian ikut menikmati untungnya, jangan cuma protes pas kena masalahnya. Ini bagian yang paling menarik secara geopolitik. Isu kabut asap ini nggak pernah cuma soal lingkungan semata,
tapi juga soal posisi tawar antar negara di ASEAN. Buat Malaysia dan Singapura, isu HZ ini sering dipakai sebagai alat tekanan diplomatik ke Indonesia. Apalagi kedua negara ini punya undang-undang khusus soal polusi lintas batas yang bisa menyasar perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Indonesia. Tapi di sisi lain, ini juga jadi bumerang buat mereka sendiri. Karena semakin terungkap keterlibatan modal mereka di industri sawit Indonesia, semakin sulit juga mereka tampil sebagai pihak yang 100% bersih. Buat Indonesia sendiri, momen seperti ini bisa jadi kesempatan buat menegosiasikan ulang posisi di forum ASEAN. Misalnya soal skema tanggung jawab bersama dalam pencegahan karhutla. Bukan cuma Indonesia yang terus-terusan dipojokkan sendirian setiap tahun. Tapi penting juga buat kita jujur ke diri sendiri. Terlepas dari siapa yang punya modal di lahan sawit itu, karhutla tetap terjadi di tanah Indonesia. Dan dampaknya paling berat dirasakan justru oleh warga Indonesia sendiri. Mulai dari gangguan pernapasan, terganggunya aktivitas sehari-hari, sampai kerugian ekonomi yang jauh lebih besar dibanding yang dirasakan negara tetangga. Jadi pernyataan tegas dari DPR ini baiknya jadi pengingat bersama, bukan cuma buat menang debat sama Malaysia Singapura, tapi juga buat mendorong penegakan hukum yang lebih serius ke semua pihak yang lalai menjaga lahannya, siapapun pemiliknya, dari dalam maupun luar negeri. Jadi menurut kalian gimana? Ini pembelaan yang adil dari Indonesia, atau cuma cara mengalihkan tanggung jawab yang sebenarnya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, aku bakal baca satu-satu. Kalau video ini bikin kalian boleh tahu hal baru soal drama tahunan yang ternyata lebih rumit dari yang kita kira, jangan lupa like dan subscribe, karena masih banyak isu geopolitik Indonesia tetangga lain yang bakal kita bongkar di video berikutnya.